Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Semoga oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita senantiasa dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang terus bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hari ini kita ada dan berada, tentu ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur saudara yang kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini, yang dimana dalam siaran online makin dekat Tuhan, dan kita satukan dengan acara dalam rangkaian doa 10 hari di dalam kita memperingati menyambut hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta, dan kita sudah memasuki ini adalah menjadi hari yang kelima, saudara. Mari bersama-sama pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk kita siap untuk merenungkan firman Tuhan, dan juga kita siap untuk berdoa bersyafaat bersama-sama. Sebelumnya saya mengajak kita bersama tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru, semangat yang baru, dan bahkan kami percaya ada berkat yang Tuhan berikan yang baru untuk kami terima pada hari ini. Terlebih bahwa berkat baik firman Tuhan yang akan sungguh terus memperlengkapi kehidupan kami sebagai orang percaya, bahkan untuk menjalani kehidupan ke depan ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu yang indah ini. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, sehingga itu menjadi penguatan bagi kami, pengingat bagi kami, bahkan menuntun perjalanan hidup kami yang senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas bicara tentang karunia rohani, yang tentu kita tahu bahwa itu semua kita peroleh dari Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan kepada kita untuk semuanya bisa menyimaknya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, untuk kita memahami akan hal ini, maka saya mengajak kita untuk mempunyai sebuah bayangan tentang peristiwa pada waktu itu. Saudara bayangkan sekelompok murid Yesus yang sedang menanti, mereka berkumpul di ruang atas. Belum tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tetapi murid-murid taat kepada perintah Tuhan Yesus untuk mereka menunggu janji Bapa. Lalu tiba-tiba dikatakan suara angin kencang, lidah-lidah api, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Saudara, tahukah saudara bahwa apa yang sedang terjadi pada saat itu? Sesungguhnya ini adalah menjadi sebuah titik balik kehidupan gereja. Lahirnya gereja dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Dari situlah karunia rohani mulai bekerja dengan nyata. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi pada masa itu? Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kita hari ini? Apakah Pentakosta hanya sejarah masa lalu? Tidak, saudara. Karunia rohani masih relevan dan penting untuk kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita menelusuri apa yang menjadi makna dan peran karunia rohani itu dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa karunia rohani adalah bukti pencurahan Roh Kudus. Ini jelas apa yang dituliskan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat itu. Pentakosta menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi nyata dengan tanda-tanda karunia-Nya. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia bernubuat, dan pemberitaan Injil terjadi dengan serentak luar biasa.
Saudara, ini bukan hanya untuk menimbulkan detak kekaguman untuk engkau dan saya sebagai orang percaya, tetapi sesungguhnya mari pahamilah bahwa apa yang terjadi pada hal itu merupakan sebagai tanda nyata kuasa Allah di dalam umatnya terjadi. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, karena dikatakan merupakan tanda nyata kuasa Allah, maka sesungguhnya engkau dan saya sebagai orang percaya saat ini, ingatlah bahwa kita sebagai orang percaya juga telah menerima Roh Kudus. Karena itu, kita tidak hidup di dalam kelemahan kita, tetapi apa? Tetapi dalam kuasa Allah. Engkau dan saya dipanggil untuk hidup dengan karunia yang Roh Kudus berikan. Bukan hanya menjalani iman yang pasif, saudara. Itu artinya bahwa saudara dan saya bukan orang-orang yang lemah, tapi adalah orang-orang yang diberi kuasa, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bisa menggarami, orang-orang yang bisa membawa kemajuan, kebaikan bagi sekitar kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, berjalanlah sebagai orang yang sungguh-sungguh Anda sebagai pribadi yang sudah menerima Roh Kudus. Jalani imanmu dengan aktif, bukan pasif. Yang kedua, yang kita bisa pahami bahwa karunia rohani yang diberikan itu tentu ada tujuannya, yakni untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, kalau kita mengingat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia berkata dalam pasal yang ke-12, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya bahwa karunia rohani bukan untuk pameran pribadi, bukan untuk menjadi ajang kompetisi rohani, bukan, saudara. Karunia rohani adalah alat untuk membangun sesama dalam tubuh Kristus. Entah itu berupa hikmat, pengetahuan, penyembuhan, mukjizat, pengajaran, bahkan pelayanan. Semua diberikan oleh Roh Kudus demi kemajuan iman jemaat. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini sebagai orang percaya, yang kita menyatakan bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus itu ada tinggal di dalam hati kita. Sudahkah kita menyadari karunia yang Tuhan titipkan kepada kita? Sudahkah kita tahu kira-kira apa yang menjadi karunia yang Tuhan titipkan kepada kita? Mungkin jangan-jangan kita tidak menyadari karena terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain punya dibandingkan apa yang telah Tuhan berikan kepada diri kita. Saudara, percayalah, Allah telah memberikan kepada setiap orang percaya karunia rohani. Tugas Anda dan saya adalah menemukan dan menggunakan bagi kemuliaan Tuhan. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Karunia rohani apa yang dititipkan Tuhan yang Anda sedang sadari hari ini? Sudahkah Anda menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Mari kita mengoreksi diri kita untuk kita harus sadar bahwa kita dititipkan karunia rohani dan kita harus menggunakannya. Yang ketiga, karunia rohani itu, saudara, bukan hanya membangun tubuh Kristus, tetapi mau mengingatkan juga bahwa karunia rohani akan membawa gereja menjadi terang dunia. Nah, kalau kita memperhatikan kelanjutan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47, ada sesuatu yang besar terjadi.
Setelah dipenuhi Roh Kudus dan berfungsi dalam karunia-karunia rohani, dikatakan bahwa murid-murid itu memberitakan Injil. Dan bahkan sampai ada 3.000 orang bertobat. Gereja mula-mula tumbuh dengan kekuatan luar biasa. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja melalui karunia-karunia itu yang ada pada diri setiap orang percaya. Karunia-karunia itu tidak berhenti, saudara, di ruangan atas mereka, tetapi mengalir ke jalan-jalan, ke rumah-rumah, dan ke kehidupan keseharian daripada murid-murid pada saat itu. Ini menjadi sebuah pengingat kepada kita bahwa semakin banyak anak Tuhan yang menggunakan karunia rohaninya, semestinya gereja akan bertumbuh. Gereja akan bertumbuh. Nah, saudara dikasih Tuhan, karunia rohani yang kita miliki bukan untuk dikurung dalam tembok gereja. Kita dipanggil untuk menjadi terang, menggunakan karunia itu di tempat engkau bekerja, di rumah kita, di komunitas kita, agar dunia mengenal kasih dan kuasa Allah. Mari saudara, kita di dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Ingatlah, Pentakosta bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi pengalaman yang harus dinyatakan dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan tidak hanya memberikan kita keselamatan, tapi juga kuasa Roh Kudus melalui karunia-karunia rohani. Mari kita mengisinya hari-hari kita sebagai orang percaya dengan baik. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin menjalani kehidupan kita lebih baik lagi, lebih berguna lagi, lebih menjadi berkat lagi untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang Engkau yang mengasihi kami. Di dalam kami memperingati hari Pentakosta, mengingat akan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kami berterima kasih Tuhan, bahwasanya hari ini firman-Mu kami diingatkan bahwa setiap kami dititipkan karunia rohani untuk membuat diri kami bukan sekedar eksis di dunia ini, tetapi menyatakan terang Injil Tuhan, membangun tubuh Kristus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mempertanggungjawabkan titipan Tuhan, yakni karunia rohani itu, dengan bijaksana. Ini doa kami Bapa, syukur kami dalam namamu Yesus. Terima kasih firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama, kita akan menaikkan doa. Ini merupakan sebuah dalam rangkaian doa 10 hari. Saya mengajak kita sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Satu pujian yang menyatakan tentang Roh Kudus yang kita rindukan senantiasa menjadi penolong kita di setiap waktu. Mari kita akan menaikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Dan pada doa di hari yang kelima ini saya akan mengajak kita mendoakan untuk STT Iman, Sekolah Tinggi Teologia, yang sungguh ini merupakan sekolah teologi yang di bawah daripada Sinode Gereja Santapan Rohani Indonesia. Mari bersama-sama saudara yang kasih Tuhan kita berdoa supaya sungguh sekolah teologi ini senantiasa terus dipakai oleh Tuhan, menjadi corong terang Tuhan, mengumandangkan Injil Tuhan, kemanapun Tuhan akan mengutus setiap mahasiswa yang dibentuk Tuhan menjadi hamba-hambanya di dalam dunia ini. Mari yang pertama kita berdoa, menyerahkan untuk penerimaan mahasiswa baru yang akan masuk di dalam tahun ajaran baru. Kita berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh baik dari yayasan maupun dari dosen, bahkan juga kita berdoa untuk daripada gerakan-gerakan dari alumni yang melayani di gereja-gereja, di daerah-daerah maupun di kota, untuk bisa terus menggerakkan gereja-gerejanya, untuk mengumandangkan kepada anak muda, untuk panggilan sebagai hamba Tuhan,
melayani Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun ajaran baru ini. Kita berdoa bersama, saudara. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bersama untuk STT Iman, Sekolah Tinggi Teologi, yang Tuhan bangun lewat daripada pelayanan Gereja Santapan Rohani Indonesia. Yang mana sungguh ya Tuhan, bahwasanya sekolah ini terbangun dan dibangun sungguh untuk menjadi alat Tuhan, khususnya untuk membentuk setiap anak-anak muda, orang-orang Kristen, orang percaya yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dibentuk baik pengetahuan mereka, karakter mereka, sehingga mereka bisa menjadi pelayan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala upaya yang dilakukan oleh STT Iman dan yayasan yang ada, bahkan juga bekerja sama dengan Sinode GSRI untuk menerima mahasiswa-mahasiswi baru dari seluruh pelosok daerah, dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan, sehingga setiap waktu penerimaan mahasiswa baru, senantiasa ada mahasiswa-mahasiswa baru yang akan menyerahkan dirinya, dibentuk oleh Tuhan lewat Sekolah Tinggi Teologi STT Iman. Terima kasih Bapa yang di surga, kami menyerahkan. Biarlah pihak STT Iman yang pergi ke kota maupun ke desa-desa untuk mereka berjumpa dengan anak-anak muda lewat gereja-gereja yang ada. Kiranya senantiasa apa yang mereka tabur lewat usaha mereka, Kau memberikan berkat-Mu ya Tuhan. Ada anak-anak muda, orang-orang yang terpanggil untuk mereka meresponi pendidikan mereka sekolah di STT Iman. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Saudara, yang kedua kita akan mendoakan untuk kerjasama yang baik, baik dari yayasan, baik dengan Sinode GSRI, maupun juga dengan gereja-gereja yang ada, dan kita doakan juga dengan para dosen yang ada, supaya setiap pihak yang bekerja sama dengan baik ini akan senantiasa membawa kemajuan untuk perkembangan daripada pendidikan di STT Iman. Mari sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk kerjasama yang baik, yang utuh, yang sehat, yang senantiasa kami rindukan Engkau yang terus ya Tuhan memelihara dan menjaga dan menolong untuk terciptanya baik dengan Yayasan STT Iman, baik dengan STT Iman sendiri, para dosen yang ada, baik dengan Sinode GSRI, bahkan juga dengan para gereja-gereja, pemimpin-pemimpin gereja GSRI, bahkan yang juga non-GSRI, gereja yang luar, yang dimana kami percaya bahwa setiap kerjasama akan selalu akan memberikan hasil yang akan baik, akan menjadi kuat. Kami berdoa Tuhan, biarlah dengan kerjasama yang baik, yang sehat itu, sungguh STT Iman, sungguh akan terus mendapatkan topangan dari Tuhan, kekuatan, sehingga sungguh apa yang menjadi kebutuhan dari STT Iman, senantiasa Engkau ya Tuhan memberkati dan mencukupkannya lewat kerjasama dengan setiap pihak-pihak tertentu, baik pribadi, baik lembaga yang ada ya Tuhan. Sehingga sungguh STT Iman secara operasional senantiasa akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Ini doa kami Bapa, terima kasih dalam nama-Mu Yesus, kami sungguh berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa menyerahkan bahwa di semester ini, khususnya di pertengahan tahun Juni dan Juli, ada begitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang diutus ke ladang pelayanan untuk mereka mengaplikasikan segala ilmu mereka, bahkan juga pelayanan mereka, karakter mereka, semua akan teruji di tengah-tengah umat Tuhan. Mari kita doakan supaya setiap mahasiswa-mahasiswa yang diutus, mereka sungguh menjaga integritas mereka sebagai anak Tuhan, dan juga setiap pekerjaan pelayanan yang mereka kerjakan, mereka membawa bendera alma mater mereka sebagai mahasiswa STT Iman. Mari sama-sama kita doakan supaya mereka berhasil di mata Tuhan untuk setiap pelayanan mereka,
di gereja-gereja yang diutus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk mahasiswa-mahasiswi yang diutus di bulan Juni dan Juli ini, mereka ke ladang pelayanan untuk mereka mendapatkan pengalaman langsung bagaimana mereka melayani, baik itu di gereja maupun mungkin di lembaga Kristen yang lain, maupun mungkin juga ada di sekolah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya biarlah apa yang mereka sudah terima selama di STT Iman, dalam mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, didikan, nasihat, sungguh segalanya itu akan mereka tuangkan dengan baik, dengan bijak di saat mereka di ladang pelayanan. Berkati ya Tuhan, supaya para mahasiswa-mahasiswi ini senantiasa mendapatkan sebuah penilaian yang baik, pengabdian yang baik, kerendahan hati yang mau menjadi seorang hamba yang mau melayani. Kami menyerahkan Bapa, biar setiap mahasiswa-mahasiswi baik yang di kota maupun yang di desa, sampai yang ke pelosok sekalipun, kemanapun mereka pergi, biarlah Engkau yang terus menyertai, membimbing, mengajar mereka. Biar ketika mereka pergi dengan penuh sukacita, mereka pulang kembali ke kampus mereka, mereka pun mengalami sukacita karena mendapat pengalaman yang besar dan berharga yang mereka dapatkan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang selanjutnya kita doakan untuk para dosen. Kita doakan supaya sungguh dengan pengabdian, dengan kerendahan hati, dan bahkan dengan terus mengasah diri, mereka akan terus menjadi dosen-dosen yang berkualitas, yang berbobot, namun juga menjadi dosen yang menjadi teladan untuk setiap para muridnya. Mari kita doakan untuk setiap para dosen yang mengajar. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk setiap para dosen STT Iman ya Tuhan. Mereka-mereka yang lebih dulu mendapatkan berkat Tuhan, pengalaman, pengetahuan, sehingga sungguh Engkau pakai mereka dengan semua apa yang mereka sudah terima untuk mereka transfer kepada para murid-murid yang ada. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap upaya kerja keras pengabdian mereka di dalam mereka sebagai seorang dosen. Berkati Tuhan. Biarlah kiranya setiap apapun yang mereka transfer ke para murid mahasiswa, sungguh itu menjadi sebuah kesukacitaan di hati Tuhan. Dan mereka pun senantiasa terus mengalami pertumbuhan lewat di dalam mereka memberi, sehingga sungguh para mahasiswa merasa dan mendapatkan sebuah berkat dan bekal yang besar untuk mereka melayani di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan apapun jadi pergumulan hidup mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka di luar daripada mungkin mereka sebagai pengajar, mungkin mereka ada di gereja Tuhan, Tuhan juga terus memberkati. Ini doa kami Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita doakan untuk semua kebutuhan operasional yang dibutuhkan oleh STT Iman. Kita doakan supaya senantiasa Tuhan yang mencukupkan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk segala kebutuhan yang diperlukan oleh STT Iman untuk memenuhi segala kebutuhan operasional, baik itu sarana prasarana yang ada, baik itu kebutuhan mahasiswa-mahasiswi, dan hal-hal yang lainnya untuk pengembangan STT Iman. Kami berdoa bila kiranya senantiasa berkat Tuhan Engkau bukakan dan Kau limpahkan ya Tuhan, dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan, yang kami percaya senantiasa ajaib akan menolong setiap kali ada hal yang mereka butuhkan. Tuhan sendiri akan membuka cara dan jalan sehingga kebutuhan itu terpenuhi tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk gereja-gereja khususnya GSRI yang menjadi penyokong utama di dalam membangun STT Iman ini dengan segala kebutuhan yang ada. Biarlah kiranya setiap jemaat-jemaat GSRI pun senantiasa menjadikan STT Iman sebagai sekolah yang utama untuk mereka support, bahkan menjadi tempat di mana para anak-anak muda-mudi mereka diutus belajar maupun mendapatkan pengetahuan maupun mendapatkan pembinaan lewat STT Iman. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja luar maupun pribadi-pribadi anak Tuhan yang menjadi donatur untuk STT Iman. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, supaya sungguh
lewat pemberian, pembersembahan mereka, kehidupan mereka pun diberkati, pekerjaan mereka pun diberkati, keluarga mereka pun diberkati. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di waktu pagi seperti ini, kami mengambil waktu mendoakan khusus STT Iman. Kami menyerahkan biar Tuhan terus Engkau memberkati STT Iman ini Tuhan. Biarlah dengan segala perjalanan yang ada, pergumulan yang ada, bila penyerahan yang total, baik dari pimpinan, yayasan, dosen, bahkan mahasiswa-mahasiswi yang ada, biarlah kiranya senantiasa mendapatkan pengalaman yang membuat mereka haru kepada Tuhan, betapa Tuhan sungguh tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan terus iman, biar semakin maju dan berkembang. Dan kami berdoa juga untuk seluruh jemaat GSR Taman Sari yang mengikuti doa 10 hari. Di hari yang kelima ini Tuhan juga memberkati apapun jadi pergumulan setiap kami. Kiranya Tuhan senantiasa Engkau yang menyediakan telingamu, tapi juga Engkau Allah yang mengulurkan tanganmu yang penuh kasih dan kuasa, menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam acara Makin Dekat Tuhan dan dalam rangkaian doa 10 hari di hari yang kelima ini, kita sudah di penghujung daripada siaran ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita isi hari ini menjadi hari yang penuh makna. Pergunakan karunia rohani kita untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.